Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yassirna warahmatan. Amma ba'd. Disyukur hari ini kita disyukur kehadirat Allah ya. Hari ini kita belajar kembali mempelajari nahwu dan mushorah. Kita masuk pertemuan ketiga hari ini ya. Hari ini pertemuan ketiga. Sebelumnya kita sudah belajar ada beberapa bab. Kalau nggak salah kita sudah 3 bab ya. Bab yang pertama mempelajari tentang akharul kalimah, pembagian kata menjadi 3 pembagian besar yaitu isim, fi'il, dan harf. Kemudian pertemuan kedua kita mempelajari pembagian isim dari jenisnya, yaitu ada yang masuk kategori laki-laki disebut dengan mudzakkar, punya ciri biasanya tidak ada tak foto. Kemudian yang pembagian kedua disebut dengan mu'annas, untuk perempuan biasanya punya ciri ada tamat butoh. Kemudian kita juga sudah belajar kemarin pembagian isim ditinjau dari jumlahnya ya. Yang memiliki makna 1 disebut dengan isim mufrad, yang memiliki makna 2 disebut dengan isim musanna, kemudian 2 ke atas atau 3 lebih kita sebut dengan isim jamak ya. Jamak kemarin kita sudah belajar juga sedikit, ada 3 macam ya. Ada yang masuk kategorinya jamak mudzakkar salim, kemudian ada jamak muannas salim, kemudian terakhir ada jamak taksir. Hari ini kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu bagaimana cara membentuk isim musanna. Kalau sebelumnya kita kan sudah belajar membentuk isim musanna itu dari mufrad, kita tambahkan alif dan nun, itu bentuk dasarnya ya. Nah sekarang kita pelajari detailnya, bagaimana membentuk isim musanna. Untuk hari ini kita awali dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. PR-nya sudah saya koreksi. Sebelum kita masuk ke bab baru, silakan dicek dulu, mungkin ada yang ditanyakan dari PR-nya yang dikoreksi. Mungkin kenapa kok ini salah gitu. Alhamdulillah 100, Masya Allah. Ustazah, ya. mau nanya yang kayak penulisan ke bahasa Arabnya ya Ustazah. Kayak misalnya Al-Lahab itu berarti pakai hamzah wasl. Jadi semua alif lam itu jangan dikasih tanda hamzah karena dia masuk kategorinya hamzah wasl, dia bukan hamzah qat'i. Semua alif lam al itu jangan dikasih tanda hamzah qat'i. Itu penulisannya ya. Ada. Silakan. Siapa lagi yang dikoreksi? Ya Bu. Kenapa harus ada tanda kecil ini Bu? Mu'annas mudzakkar, yang mana Bu? Surah apa itu? Al-Ma'arij. Karena dia nanti jamak, kita belum belajar jamak taksir. Ya. Jadi memang ada beberapa yang belum kita pelajari. Musalat itu ada alif ta, berarti jamak mu'annas salim. Iya. Sebenarnya kan tulisannya kalau kita di buku bahasa Arab alifnya berdiri, alif besar, kemudian baru ta ya. Tapi kalau dalam Quran biasanya tulisannya pakai alif kecil berdiri. Alif kecil berdiri setelahnya ta itu nanti masuknya jamak muannas salim. Gitu ya. Ayo silakan yang mau ditanyakan lagi PR-nya. Saya jadi nanya punyanya Bu Tea ya Bu? Iya. Ini kan al-adiyat ya, kok masuk mu'annas? Karena al-adiyat belakangnya ada alif ta. Oh, alif. Dia yang bentuk jamak itu. Oh, jamak ya. Iya. Mana salim. Jadi penulisannya memang kalau di Al-Quran itu pakai alif kecil dan ta, gitu ya. Nah kita pelajari di buku bahasa Arab biasanya penulisannya dengan alif yang berdiri besar, kemudian baru huruf ta-nya, gitu ya. Maksud jamak mana salim. Jadi kalau itu mendapati kosakata belakangnya itu ada alif kecil, kemudian diakhiri dengan huruf ta maftuhah, itu maksudnya jamak mana salim, gitu ya.
Ayo yang masih bertanya lagi. Ya. Kenapa? Al-Qamar. Qamar itu masuk muzakkar. Enggak semua benda langit masuk muannas. Enggak semua benda langit masuk muannas. Sebelumnya ada ya yang pengecualian itu. Bulan bintang masukkan muzakkar. Ya. Khusus itu jamak taksir. Tunggalnya niswah. Jadi muannas. Sudah ada yang tidak ada yang bertanya lagi? Belum ada? Kalau belum ada kita masuk ke bab baru ya. Bab baru kita halaman 16. Kaifiyatu bina'il ismil musanna. Kaifiyah itu cara ya. Di sini cara membentuk isim musanna. Kalau kemarin sebelumnya kita jelaskan secara singkat saja cara membentuk isim musanna dengan menambahkan alif dan nun ya. Kaifiyah artinya cara. Bina membentuk isim musanna yang menunjukkan jumlah 2. Cara membentuk isim musanna itu harus dimulai dari bentuk mufradnya terlebih dahulu. Jadi harus tahu bentuk tunggalnya, karena dari mufrad ke musanna itu nanti huruf-huruf asli yang ada di mufrad itu tetap harus ada. Nanti untuk musannanya dari mufrad ke bentuk musanna akan ada 2 cara. Berubah dari mufrad ke musanna nanti akan ada 2 cara. Ada yang ditambahkan dengan alif nun, ada juga musanna yang ditambahkan dengan ya nun. Huruf nun yang ada di musanna selalu berharokat kasroh. Dan harokat sebelum ya dan alif selalu berharokat fathah. Rumusannya ya. Jadi ketika kita ingin membentuk mufrad ke musanna, maka bentuk mufradnya harus tahu persis karena huruf-hurufnya nanti tetap. Ya, meskipun ada beberapa nanti ada yang berubah tapi sedikit sekali. Tapi semuanya rata-rata selalu dari bentuk mufrad, bentuknya tetap. Tinggal kita tambahkan alif nun, nunnya kasroh sebelum alif fathah, atau ya nun, nunnya kasroh sebelumnya fathah. Rumusannya itu. Jadi nunnya selalu kasroh. Jadi kalau nunnya fathah berarti bukan musanna. Nah, itu ya. Contohnya kata ar-rajulu. Ketika kita ingin ubah menjadi bentuk 2, kata ar-rajulu huruf asli di mufrad itu harus tetap ada ya, tidak boleh dihilangkan ya. Ar-rajulu tetap dengan huruf pertamanya huruf ra, jim, lam. Ar-raju sama harokat nggak boleh dirubah. Kemudian setelah lam ditambahkan alif dan nun kasroh sebelum alif fathah. Yang tadinya 2 kita jadikan fathah. Kalau ar-rajulu hanya seorang pria, tapi kalau sudah kita sebut ar-rajulan berarti 2 orang pria. Gitu. Kemudian untuk tambahan dengan ya dan nun, ini juga prosesnya sama saja. Huruf pertama ra, jim, doma, lam, tambahkan ya dan nun kasroh. Sebelum ya dikasih harokat fathah. Ar-rajulani. Artinya sama. Ya, ar-rajulani 2 orang laki-laki, ar-rajulani 2 orang laki-laki. Mengenai penggunaannya nanti ada pembahasannya ya. Cuma ini proses merubah dari makna 1 menjadi makna 2. Gitu. Jadi kalau kita ada 2 orang laki-laki kita sebut
ar-rajulani. Meskipun tanpa menambahkan angka 2 itu sudah maknanya adalah 2 orang laki-laki. Gitu ya prosesnya. Dan ini bukan hanya ke manusia saja, tapi semua bentuk tunggal. Kalau mau kita rubah ke jumlah 2, misalnya prosesnya sama seperti ini, alif nun atau ya nun. Ya, kosakata apapun ya yang tunggal dirubah ke musana, prosesnya dengan cara seperti ini, alif nun dan ya nun. Jadi merubah mufrad ke musana itu mudah. Ya. Contoh lagi, ini saya buat yang seperti di buku. Al-waladu ini akan punya makna seorang anak laki-laki. Kalau mau kita jadikan 2, hurufnya tetap al-walad. Huruf terakhir kasih fathah, tambahkan alif minumnya kas. Al-waladani sudah artinya sudah 2 orang anak laki-laki. Kalau pakai ya bagaimana? Sama. Al-walad dan ingat huruf aslinya harus tetap ada. Unsur huruf asli yang ada di mufrad semuanya tetap ada. Bagaimana? Bisa dipahami Pak Yatunda? Insyaallah mudah ya. Bagaimana dengan isim yang berakhiran dengan ta marbuthah? Kalau tadi kan isimnya muzakkar. Kalau ada tambahan seperti asy-syajaratu, bagaimana merubah ke musannanya? Dari satu pohon kita berikan 2 pohon. Tetap saja prosesnya sama saja. Hurufnya utuh, harokat juga sama. Asy-syajar. Kemudian jimnya fathah, ro-nya fathah. Ta marbuthah karena mau kita sambung dengan alif, kita rubah jadi tamam. Disambung dengan alifnya. Karena huruf ta marbuthah bisa bersambung dengan alif ya, dengan huruf setelahnya. Maka penulisannya jadi buka tanya as-syajarotani gitu. Jadi tamar butuhnya nggak dibuang, tamar butuhnya tetap ada, tapi dia ditambahkan alif, maka penulisannya jadi sambung. Ya, as-syajarotani untuk 2-nya sinnya tetap as-syajarotanya kita jadi buka karena mau kita sambung dengan huruf ya setelahnya ya. Jadi as-syajarotani. Mudah? Insyaallah mudah ya. Jadi bukan berarti ta marbuthahnya hilang, ta marbuthah tetap, tapi cara penulisan yang berubah. Kenapa? Karena dia bisa bersambung dengan huruf setelahnya. Nah, untuk bisa disambung dari marbuthah kita ganti menjadi maftuhah. Sampai sini mudah? Sahra? Artinya pohon-pohon. Kalau untuk 2 pohon. Udah. alif yang pertama dan yang kedua itu terserah yang mengubah gitu ya. Yang mana itu? Penggunaannya kapan pakai alif, kapan pakai ya, ada aturannya. Cuma untuk jumlah 2 punya 2 bentuk antara ditambahkan alif nun atau ya nun. Kapan kita menggunakan alif nun, kapan kita menggunakan ya nun, nanti ada penjelasannya. Ya, untuk di awal ini memahami perubahan dari makna 1 ke makna 2, yaitu dengan cara menambahkan alif nun atau ya nun. Jadi ini sama-sama 2 ya? Sama-sama 2. Ar-rajulani 2 pria, ar-rajulaini 2 pria, waladani 2 pria, waladaini 2 anak laki-laki, waladaini 2 anak laki-laki. Syajaratani 2 pohon, syajarataini 2 pohon. Nanti saya jelaskan kapan pakai alif nun, ya nun. Yang kita biasakan dulu merubahnya dulu ya, yang untuk 2. Contoh lagi ada al-dhaifatu. Apa makna dhaifah?
tamu ya, tamu perempuan. Untuk alif lam samsiyah, meskipun di sini kita nggak kasihkan tasdid, tetap bacanya ditasdidkan ya. Untuk alif lam samsiyah, ad-dhaifatu artinya tamu perempuan. Kalau ad-dhaifatu berarti tamunya hanya satu orang. Sekarang kita punya tamu 2 orang, maka ditambahkan dengan alif dan nun, maka menjadi ad-dhaifatu. Fatani. Ya, ini kalau dengan alif dan nun. Sekarang dengan ya al-dhaif tai. Lagi contoh di buku ada an-najmu. Apa mana an-najmu? Bintang. Kalau satu bintang, an-najmu. 2 bintang menjadi an-najmani. Ya. Kalau tambahannya ya nun maka menjadi an-najmaini. Jadi proses merubah dari bentuk tunggal ke bentuk musanna bisa kita tambahkan alif nun, nun selalu kasroh ya, atau ya nun. Kemudian sebelum alif dan ya, harokat semua kita rubah menjadi fathah. Ini rumusannya. Saya kotakin ya. Ini garis ini untuk yang masih baru. Garis ini adalah garis buku. Tanda di atas ini fathah. Itu yang rumusannya ya. Ini rumusannya. Jadi sebelum alif dan sebelumnya kita kasih fathah, nunnya selalu kasroh. Nah, ini yang dari buku. Kita latihan dulu, nanti baru saya tambahkan kata setelahnya, baru saya jelaskan kenapa alif nun, kenapa ya nun. Kita latihan dulu ya dengan beberapa kosakata. Kita rubah ke bentuk musanna dari alif nun, kemudian kita rubah ke ya nun. Babun. Ayat dirubah kedua. Ayat dirubah kedua ya. Babun. Babaini. Ayo sama-sama ya. Diulang ya. Babun. Babaini. Baitun. Baitaini. Rubahnya langsung 2 ya, biar mau satu-satu dulu dengan alif nun dulu atau ya nun dulu gitu. Enggak apa-apa. Satu-satu langsung 2 langsung 2 ya. Nah, kita ulang. Udah isun. Sohih. Muhandisun. Muhandisaini. Sohih. Qalibun. Qalibaini. Sodiqun. Sodiqaini. Sohih. Tabibun. Tabibaini. Sohih. Walidun. Walidaini. Sohih. Muallimun. Muallimaini. Sohih. Ibnun. Ibnaini. Ammun. Ammaini. Sohih. Lanjut ya. Matorun. Masih ingat suaranya? Bapak ada motor? Bukan jaga. Soalnya hari Sabtu kemarin kita belajarin dia. Di hari Sabtu kemarin kita belajar. Ayo kita lanjut ya. Latihan lagi, kita lanjut. Masjidun. Masjidaini. Sohih. Mi'tofun.
miqtofani, miqtofaini, Matbahun. matbahoni, matbahoini, Sahih. Furnun. furnani, furnaini, Sahih. Sakhonun. sahonani, sahonaini, Sahih. Sarirun. sarironi, sariroini, Sahih. Jami'atun. Sahih. Syaqwatun. Ghurfatun. Nadharatun. Masih ingat nadhara? Mana nadhara? Kacamata. Nadharatun. Suratun. Sudah biasa, sudah hafal? Saya merubahnya mudah ya. Jadi dari bentuk asli tinggal kita tambahkan alif nun atau ya nun. Sekarang kenapa kok pakai alif nun? Kenapa pakai ya nun? Ini sebenarnya nanti dijelaskan di bab selanjutnya ya. Di bab-bab selanjutnya insya Allah akan dijelaskan. Tapi di sini saya kasih yang simpelnya saja ya. Jadi kenapa kita pakai alif nun? Di antara cara menggunakan bentuk dua menggunakan alif nun, kalau kosakata ini kita jadikan subjek. Ya. Di antaranya ingat masih di antara. Jadi saya kasih yang dasarnya saja dulu ya. Nanti ke belakang akan kita pelajari ada marfu, mansub, majzum, majrur itu nanti akan ada kaidah-kaidahnya sendiri. Kalau sekarang yang simpelnya saja karena kita masih mengawali untuk membedakan menggunakan alif nun dan ya nun. Menggunakan alif nun ini diantaranya salah satunya jika kita jadikan kosakata ini sebagai fa'il. Fa'il itu subjek pelaku. Gitu. Diantaranya ya fa'il. Silakan ya. Fa'il. Kalau menjadi fa'il menjadi subjek, baru kita tambahkan dengan alif dan nun. Dalam istilah bahasa Arab namanya marfu. Ya. Marfu itu apa sih? Marfu itu bentuk aslinya dhamma. Gitu. Jadi kalau ibu-ibu kalau kosakatanya dalam bentuk bukan menggunakan dhamma, istilahnya marfu, maka perubahannya nanti pakainya alif dan nun. Gitu. Mulai bingung. Ya. Jadi kalau kita menggunakan alif nun di antaranya menjadi fa'il. Sekarang gitu ya, di antaranya sekarang menjadi pelaku, subjek. Berarti kita butuh tambahkan kata kerja. Di antaranya itu. Adapun ketika menggunakan ya nun ini ketika dia satu, di antaranya adalah ketika menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu apa sih? Bahasa Indonesianya adalah objek. Nanti istilahnya mansub. Mansub itu apa? Mansub itu kalau bentuk dasarnya adalah fathah. Gitu ya. Mafu ya. Maf'ulun bihi, tulisannya objek. Teorinya
Dalam bahasa Arab, kalau ada kosakata berkedudukan sebagai maf'ul bih, teorinya dia harus mansub. Mansub itu apa? Bentuk dasarnya fathah. Nanti saya jelaskan lagi ya. Kemudian selain menjadi maf'ulun bih, bisa juga menjadi atau terletak setelah harfu jarin. Kalau didahului oleh harfu jar, kita sudah belajar ya. Kalau kalau ada harfu jar, kata setelahnya kan akan menjadi isim majrur. Atau ada majrur itu kan biasanya pakai kasroh. Nah, untuk yang dua berubah jadi pakai ya dan nun. Nanti ini masih penjelasan dasarnya dulu ya. Di antara penggunaan alif nun untuk jumlah dua musanna adalah ketika kosakata berkedudukan sebagai subjek. Karena dalam bahasa Arab kosakata yang memiliki kedudukan sebagai subjek teorinya dia harus menjadi isim marfu. Ini istilahnya. Marfu itu apa? Marfu itu domah. Marfu itu yang tunggalnya harokatnya domah. Ya, marfu itu yang tunggalnya domah. Ini marfu domah. Kemudian kalau menggunakan ya nun, diantaranya adalah saat menjadi maf'ulun bih, objek yang kita sebut istilahnya dengan mansub. Mansub biasanya bertanda baca fathah di bentuk tunggalnya ya. Kemudian pakai ya lagi kapan? Kalau didahului oleh harfu jar. Karena kalau ada harfu jar, isim akan menjadi majrur. Tanda jar biasanya di tunggal bertanda baca kasroh. Gitu. Jadi kalau di bentuk tunggalnya Ibu lihat, kalau di bentuk tunggalnya kau pakai domah, maka di bentuk duanya pakai alif nun. Kalau di bentuk tunggalnya pakai fathah, maka di bentuk duanya pakai ya nun. Kalau di bentuk tunggalnya pakai kasroh, dia juga pakai ya nun. Kita kasih nanti dengan kalimat ya, biar lebih paham ya. Tapi sebelumnya kita pahami dulu. Kalau kosakata bentuk tunggalnya pakai tanda baca di akhiran dengan domah, yang istilahnya disebut dengan marfu, maka ketika kita rubah menjadi duanya menjadi pakai alif dan nun. Marfu itu tunggal ya. Marfu itu domah. Pahami sekarang marfu itu kalau tunggalnya domah ya. Kalau marfu itu sekarang untuk pemula pahami dulu, marfu itu tanda asli domah. Jadi kalau ibu-ibu mendapati kosakata berharokat domah, alhamdulillah pakai domah, berarti marfu. Gitu. Wa ma khalaqtul insana pakai apa? Fathah, namanya mansub. Gitu ya. Qul a'udzu birabbin nasi pakai apa harokatnya? Kasroh. Berarti namanya majrur. Kalau sekarang belum terlalu paham nggak apa-apa. Ini hanya pengenalan cara menggunakan alif nun dan ya. Karena nanti akan ada babnya semua. Masing-masing akan diulang, ada babnya masing-masing. Kalau sekarang kenapa saya jelaskan seperti ini supaya kita bisa bikin contoh dalam kalimat. Ya, bikin contoh sederhana dalam kalimat. Jadi apa yang disebut dengan marfu? Marfu itu kalau kita mendapati kosakata asalnya berharokat domah. Ar-rajulu, al-waladu, as-sijaratu, al-taifatu, an-najmu, pakainya domah. Berarti contohnya ini sebenarnya ya marfu ya. Contohnya marfu. Ya ini bukan tanda marfu, gitu ya. Nanti kita tulis dalam kalimat dulu ya, biar lebih paham ya. Jadi kalau kosakata berakhiran doma istilahnya namanya marfu, tapi doma ini untuk tunggal. Kalau bentuk dua kita nggak bisa pakai doma lagi, kita rubah jadi pakai alif nun, gitu. Tapi kalau dia di tunggalnya berharokat fathah, maka di musannanya nggak bisa lagi pakai
fathah kita ganti pakai Ya. namanya Mansub. gitu ya. Kalau di aslinya di tunggalnya pakai kasroh, kita gantinya juga pakai ya nun, namanya Majrur. Jadi kalau sekarang memahaminya, marfu itu yang bentuk dasarnya dhamma, mansub itu yang bentuk dasarnya fathah, majrur itu yang bentuk dasarnya kasroh. Gitu ya. Sekarang kita buat dulu kalimat ar-rajulu. Tadi tanda marfu diantaranya adalah saat menjadi fa'il. Ini di antara. Artinya marfu ada banyak. Ini masih salah satu. Jadi fa'il. Fa'il teorinya harus marfu. Oke, yang kemarin ada kan kita buat kalimat sebenarnya kedudukannya jadi objek, tapi ada yang membuat kalimatnya dijadikan dhamma. Kemudian saya koreksi. Kenapa kok salah? Karena ini kedudukannya sebagai objek. Kalau objek nggak boleh pakai dhamma. Objek aturannya tadi harus mansub, berarti pakai fathah. Gitu ya. Gak usah terlalu khawatir ya. Nanti ada. Ini yang sempat sebenarnya. Saya dapat yang ini. Yang ini. Iya. Majrur. Kalau ada harfu jar kita sudah belajar ada beberapa harfu jar. Ila, dan seterusnya itu ya. Kalau ada harfu jar, maka setelahnya dia harus menjadi isim majrur yang biasanya ditunggal pakainya kasroh, di musannah jadi pakai ya nun. Kita buat dulu kalimat biar lebih paham ya. Jadi di antara kapan isim harus marfu, di antaranya adalah kalau berkedudukan sebagai fa'il subjek. Ini teori pasti. Fa'il pasti marfu. Fa'il pasti marfu. Berarti dalam bentuk tunggal pasti dhamma. Gitu. Jadi nggak mungkin pakai fathah, nggak mungkin pakai kasroh. Nanti akan berubah makna. Gitu ya. Makanya kemarin yarsumu, kemarin ada yang yarsumu jabalun, melukis gunung. Bahasa Indonesia betul kan melukis, tapi karena harokatnya kurang tepat dalam sisi bahasa Arab, yarsumu jabalun. Jabalun harokatnya apa? Dhamma. Kalau dhamma berarti sebagai fa'il terakhir. Berarti yang gambar siapa? Gunungnya. Gitu ya. Berarti artinya gunung menggambar. Gitu. Jadi beda harokat, beda makna, pengertiannya berbeda. Gitu secara bahasa Indonesia kayaknya sama aja. Ya. Saya tulis contoh kemarin ya. Ada yang membuat yarsumu jabalun. Jabalun kan domah berarti marfu, berarti kedudukannya sebagai fa'il, sebagai pelaku. Berarti yang melukis adalah gunung. Tapi kalau kita rubah menjadi yarsumu, harokatnya kita ganti jadi fathah. Jabalan tandanya apa? Fathah itu berarti mansub. Berarti dia jadi objek. Berarti dia artinya dia menggambar gunung gitu. Jauh ya? Meskipun dalam bahasa Indonesia yang semua dia menggambar jabal gunung sama. Kalau dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Arab beda kan? Pengertiannya sudah beda. Gitu ya. Jadi kalau kita mau jadikan dia sebagai pelaku, dia yang melakukan hal ini, maka kita marfukan. Adanya kalau tunggal pakai bagaimana? Ya. Kalau dalam kalau dalam praktek ngomongnya kadang kalau dalam praktek bicara sehari-hari dimatikan. Karena apa? Karena kalau kita bicara sehari-hari kita pakai harokat, ujung-ujungnya nggak ngomong-ngomong. Pakai an, pakai in, pakai nggak ngomong-ngomong, makanya akhirannya dimatikan. Tapi secara penulisan, terlebih lagi kalau kita mau memahami teks, maka kita harus tahu betul bentuk akhirnya. Nah, ini yang dipelajari dalam gitu. Karena nanti maknanya akan
berubah. Gitu ya. Ya. Iya, kalau nggak pakai alif lam, kaidah isim kalau nggak pakai alif lam dikasih tanwin. Kalau dikasih alif lam berarti ya cukup dengan satu harokat saja, gitu ya. Kembali ke kaidah isim. Isim itu kan bisa pakai alif lam, bisa nggak pakai alif lam. Itu kaidah ma'rifah nakirah, nanti akan saya jelaskan setelah saya menjelaskan mufrad musanna jamak. Di buku ini memang nggak ada, tapi nanti saya sudah kasih catatan. Saya akan jelaskan setelah pembahasan mufrad musanna dan jamak. Ya, gitu ya. Bisa dipahami ya? Kenapa ini salah satu ya, masih salah satu saja ya. Bentuk yang sering kita gunakan. Ar-rajulu, kita lihat di buku ada kata zahaba. Zahaba artinya pergi. Zahaba ar-rajulu, laki-laki. Kita kasih alif lam saja biar menyamakan ya. Mau tetap dengan rajulun boleh, ar-rajulu boleh. Kalau zahaba ar-rajulu, si pria itu telah pergi. Tapi kalau zahaba ar-rajulun, seorang pria telah pergi. Situ ya. Di sini saya kasih alif lam biar nggak bingung ya. Zahaba ar-rajulu, pergi. Siapa yang pergi? Laki-laki. Berarti laki-laki ini adalah pelaku. Maka dia harokatnya dom. Kalau kita ganti ar-rajula salah, ar-rajuli juga salah, karena nggak bisa jadi pelaku. Pelaku subjek marfu. Sekarang yang pergi adalah dua orang. Kenapa? Jangan dihapus. Enggak, sebentar. Bukan menghapus, contohnya masih nyambung. Ya. Nanti difoto. Ini ada kok video. Ada YouTube-nya. Videonya. Videonya. Nanti belajar sama video. Gitu ya. Jadi Coba videonya. aku tadi saya kasih keterangan di sini. Zahaba ar-rajulu, yang pergi satu orang laki-laki. Maka yang pergi sebagai pelaku ini kita kasih doma. Sekarang yang pergi dua orang. Karena dua orang nggak bisa lagi pakai ar-rajulu. Ya, karena ar-rajulan ini sebagai pelaku, yang pergi adalah dua orang laki-laki ini, maka tadi fa'il harus marfu. Nah, dia yang marfu biasanya doma, di sini menjadi menggunakan alif dan nun. Sini ya, marfu sudah saya kasih doma, yang di sini doma ini saya hapus karena sudah ada catatannya. Nah, di sini marfunya alif dan nun. Ini tanda rafa'nya. Itu ya. Kalau dua pakainya alif sama nun. Kapan pakai alif dan nun? Salah satunya adalah ketika menjadi subjek, menjadi fa'il. Ya. Lanjut dulu ya. Al-waladu sabaha. Mana sabaha? Berenang. Sorry. Sabaha. Berenang. Siapa yang berenang di sini? Yang berenang adalah seorang anak laki-laki. Karena anak laki-laki ini dia yang berenang, maka dia menjadi pelaku fa'il. Berarti fa'il harus marfu. Karena dia tunggal, pakainya doma. Kalau sekarang yang berenang ada dua anak, nggak boleh lagi kita sebut dengan al-waladu, karena al-waladu punya maknanya satu. Karena yang berenang ini dua anak laki-laki, maka kita tambahkannya alif dan nun. Sabahal waladani, dua anak berenang. Mengartikannya subjek dulu baru kata kerja ya. Nah, kalau diartikan dengan kata kerja dulu biasanya dalam bahasa Indonesia jadi agak canggung, gitu ya. Pergi dua laki-laki pergi kita ya. Dua anak laki-laki berenang. Mengartikannya nanti subjeknya dulu baru fiilnya. Fa'il diterjemahkan dulu baru fiil. Tapi kalau penulisannya itu bisa dibalik, nanti ada kaidahnya.
gitu ya. Ada kaidahnya kan, bisa bolak-balik kita pada bahasa Indonesia, kita mengartikannya tetap mana yang jadi pelakunya supaya nggak canggung, karena bahasa Indonesia nggak punya kata kerja dulu baru pelaku ya. As-sajaratu di sini contohnya adalah tusmiru. Mana tusmiru? Berbuah. Tusmiru yang berbuah adalah pohon, begitu ya. Maka pohon menjadi fa'il dan dia harus marfu. Berarti harus kita kasih tanda dong. Satu pohon berbuah. Satu pohon berbuah. Sekarang kalau yang berbuah dua pohon, nggak boleh lagi pakai as-sajaratu, maka dia harus berubah ke bentuk musanna yang marfunya ada tambahan alif dan nun. Jadi as-sajarah tusmiru sajaratani, dua pohon berbuah. Hasorot artinya hadir. Hadirot aslinya sukun, tapi kalau kita kerja sambung kita kasih kasroh. Hadiratit dhaifatu, seorang tamu perempuan telah hadir, telah datang. Yang hadir yang datang siapa? Tamu perempuan. Maka tamu perempuan kedudukannya sebagai pelaku.